Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini merupakan video laporan JBL Ilmu Bedah Khusus Veteriner dari kelompok B5 dengan topik enterotomi. Dengan dosen pembimbing kelompok yaitu Dr. Iwayan Wirata, SKH MSc. Berikut merupakan anggota kelompok dari B5. Nah, sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, kita perlu tahu apa sih itu enterotomi. Jadi, enterotomi ini merupakan prosedur bedah yang membuat insisi pada usus. Nah, enterotomi sendiri ini dilakukan untuk menangani gangguan seperti trauma, obstruksi, hingga infeksi dan gangren. Untuk indikasinya, jadi tindakan enterotomi dilakukan untuk mengatasi adanya obstruksi pada usus, bisa akibat benda asing, nasa, atau intussusepsi, maupun tindakan evaluasi dan juga perbaikan lesi lokal. Baik, ini merupakan sinyalemen pada hewan yang akan kita berikan tindakan enterotomi, yaitu dengan nama pemilik kadek, nama hewan mina, jenis hewan kucing dengan ras domestik dengan warna bulu putih bercorak hitam dan coklat, berumur 2 tahun, berjenis kelamin betina dengan berat 3,2 kg. Baik, untuk anamnesisnya, jadi Mina ini secara keseluruhan berada dalam kondisi yang baik, sudah disteril tetapi belum pernah melakukan prosedur enterotomi. Baik, untuk pemeriksaan fisik didapatkan hasil yaitu heart rate dan juga pulsus sebesar 128 kali per menit, kemudian respirasi 72 kali per menit, dan juga suhu 39,2 derajat Celcius. Baik, untuk alat yang digunakan yaitu ada scalpel dan blade, arteri clamp, forceps, needle holder, gunting Metzenbaum, pinset anatomis dan sirkuris, termometer, pencukur bulu, stetoskop, speed 1 cc, ekolar, dan IV kateter. Untuk bahan yang digunakan yaitu ada alkohol 70%, kasa steril, kapas, kain drap, underpad, glove steril, benang polyglactin 3.0, benang chronic catgut 3.0, benang sil 3.0, tisu, povidone iodine, inhansel fisiologis, atrapin sulfat, ketamin, silasin, prokalben LA, dan juga tolfenamic acid. Baik, kita masuk ke dalam prosedur preoperasi. Baik, pada tahap ini ada beberapa hal yang harus dipersiapkan, yaitu yang pertama adalah persiapan operator, yaitu dengan cuci tangan 5 menit dengan antiseptik. Kemudian, kenakan APD steril, seperti baju, masker, sarung tangan, penutup kepala, dan juga sepatu. Kemudian, kondisi pribadi steril, yaitu dengan kuku pendek, tanpa perhiasan. Lalu, yang kedua adalah persiapan ruangan, yaitu disinfeksi meja, alat, dan juga permukaan ruangan. Lalu, atur pencahayaan ke arah operasi, kemudian meminimalkan keluar masuk ruangan, dan juga hewan sudah diposisikan dan dianestesi. Kemudian yang ketiga adalah persiapan alat, yaitu mempersiapkan pisau bedah atau scalpel, kemudian pinset anatomi dan bedah, gunting jaringan dan gunting benang, retraktor kecil, gelpi atau sen, kemudian needle holder. Kalau ada benang absorbable yaitu benang polyglactin 3.0 dan chronic catgut 3.0, kemudian benang non-absorbable yaitu slick 3.0, lalu kasa steril, sunshine, tray instrumen, dan juga semua alat itu harus sudah disterilkan dengan autoclave. Baik, tahap selanjutnya adalah anestesi dan juga premedikasi. Jadi, premedikasi yang diberikan yaitu berupa atropin sulfat sebesar 0,38 ml dengan dosis anjuran yang dipakai yaitu 0,03 ml dan diinjeksikan secara sekutan. Kemudian untuk anestesi yang diberikan adalah ketamin sebesar 0,64 ml yang diinjeksikan secara intramuskular dan juga silasin sebesar 0,32 ml yang diinjeksikan juga secara intramuskular. Baik, tahap selanjutnya adalah anestesi. Baik, jadi untuk praoperasi bagian persiapan hewan, jadi hewan ini dipuasakan makan 8 jam sebelum operasi, kemudian puasa minum 2-4 jam sebelum operasi. Kemudian kita cek turgorkoid dan juga CRT. Kemudian kita lakukan juga pemeriksaan vital meliputi suhu, nadi, respirasi, mukosa, dan juga diberikan infus NaCl kepada hewan. Baik, kemudian persiapan hewan yang selanjutnya yaitu hewan diposisikan secara dorsal rekubensi, kemudian dilakukan pencukuran rambut pada area umbilikus ke arah kaudal,
dan juga membersihkan daerah operasi menggunakan antiseptik yaitu povidone iodine dan juga klorek. Baik, kemudian persiapan hewan. Lalu kita masuk ke prosedur operasi yaitu pada langkah awal kita lakukan insisi bagian cranial ventral midline yaitu kira-kira 2 jari di bawah umbilikus di daerah di mana diduga terdapatnya lesi. Kemudian kita juga insisi kulit sampai linea alba. Lalu kita masuk ke prosedur operasi yaitu pada langkah awal kita lakukan insisi bagian cranial ventral midline yaitu kira-kira 2 jari di bawah. Lalu lakukan pencarian usus yang mengalami obstruksi dan juga dikeluarkan. Kemudian lakukan insisi pada permukaan kaudal usus yang mengalami obstruksi dan benda asing dikeluarkan. Kemudian untuk menjaga usus selalu dalam keadaan lembab, usus dibasahi dengan larutan NaCl. Kemudian, lakukan penjahitan usus pada bagian serosa dan mukosa menggunakan benang polylactin. Pada serosa usus menggunakan jahitan simple continuous pattern, kemudian pada mukosa usus menggunakan jahitan Lambert pattern. Kemudian, setelah usus dijahit, kita lakukan tes kebocoran dengan metode flush menggunakan spuit yang berisi NaCl. Setelah dipastikan tidak ada kebocoran, maka kita masukkan kembali usus ke dalam rongga abdomen. Kemudian dilakukan penutupan luka operasi menggunakan benang cat Chromic 3.0. Untuk lineal badan peritoneum dijahit menggunakan pola simpel sederhana tunggal, dan untuk kulit dijahit menggunakan pola sederhana tunggal. Kemudian dilakukan penutupan luka operasi menggunakan benang cat Chromic 3.0. Untuk lineal badan peritoneum dijahit menggunakan pola simpel sederhana tunggal, dan untuk kulit dijahit menggunakan pola sederhana tunggal. Kemudian dilakukan penutupan luka operasi menggunakan benang cat Chromic 3.0. Untuk lineal badan peritoneum dijahit menggunakan pola simpel sederhana tunggal. Baik untuk pasca operasinya itu diberikan injeksi antibiotik yaitu Procarbin LA sebesar 0,32 ml secara IM, kemudian injeksi anti radang yaitu tolfenamic acid sebesar 0,3 ml secara subkutan, kemudian diberikan injeksi anti putah yaitu metoclopramid dengan sebesar 0,03 ml secara IM, lalu diberikan terapi cairan yaitu NaCl 0,9% secara subkutan, dan juga luka jahitan dibersihkan dan dijaga kebersihannya, serta dioleskan bioplacenton 2 kali sehari. Kemudian didapatkan hasil yaitu prosedur operasi ini berjalan lancar dan tidak ada hambatan. Lalu 24 jam setelah operasi, kucing diberikan makan wet food dan juga minum. 6 jam setelah pemberian makan, kucing sudah didefekasi dan juga konsistensinya itu, fesesnya itu adalah normal. Baik, sekian video PJBL dari kasus heterotomi kelompok B5. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya.